pada pagi hari ini. Dan selamat bergabung bagi warga tamu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Begitu pula bagi seluruh jemaat yang hadir di tempat ini dalam ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu saat ini merupakan ibadah bulan penciptaan tahun 2026. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah kebenaran. Kejadian 2 ayat 15. Demikian bunyinya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Amin. Umat, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita bersama memuji dari Kidung Jemaat 60 bait 2 dan yang keempat. Ibadah bulan penciptaan pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita ada dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Dan beserta saudara umat kami persilakan. Para ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema liturgis kita pada ibadah bulan penciptaan saat ini, yaitu dipanggil untuk merawat keutuhan penciptaan. Dan tema korban yang saat ini kita lakukan yaitu pro-eksistensi. Sebagaimana kebudayaan manusia
dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara taman bumi, bukan untuk merusaknya. Bumi adalah milik Tuhan dan segala isinya. Kita hanyalah penata layanan setia yang dipercayakan untuk menjaga keberlangsungannya. Merawat alam adalah wujud nyata rasa syukur dan iman kita atas kebaikan Tuhan Sang Pencipta. Mengelola lingkungan dengan bijak berarti melindungi kehidupan masa depan anak cucu kita sebagai bentuk tanggung jawab Kristiani. Keadilan Kristen menuntut kita untuk tidak merusak alam, karena kerusakan alam paling berdampak pada sesama kita yang miskin dan lemah. Mari kita sambut tema liturgis dan tema khotbah kita pada hari ini dengan memuliakan Tuhan. Alam semesta memuliakan Allah. Tuhan telah menunjukkan kuasa, kasih, dan pemeliharaannya pada semua ciptaan. Namun sebagai manusia, kita seringkali tidak bisa menjadi saluran berkat bagi sesama ciptaan. Untuk itu, marilah kita mengakui akan kesalahan kita dan datang kepada Tuhan untuk memohon ampunannya. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk masuk dalam doa mengampuni dosa kita, mengakui segala dosa-dosa kita, dan memohon pengampunannya. Silakan untuk doa secara pribadi. Tuhan, inilah kami. Engkau pasti mendengar seruan hati kami masing-masing. Kami yakin dan percaya
kasih, dan Engkau pasti mengampuni kami dan memampukan kami untuk menjadi lebih baik, untuk mengasihi Engkau dengan sungguh dan mewujudkannya di dalam mengasihi sesama kami, seluruh ciptaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika kita mengakui dan menyadari akan kesalahan kita, maka Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan berharap akan kasih serta anugerah Tuhan, maka terimalah berkat Tuhan, terimalah berita anugerah yang kita baca dari Efesus pasal yang pertama ayat 7 sampai yang ke-8. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran, menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah. Marilah kita hidup dalam damai satu dengan yang lain. Kita akan saling mengucapkan salam damai dengan sesama kita yang hadir pada saat ini, dan kita akan mengiringinya dengan bersukacitalah selalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, bacaan kita terambil dari Yesaya 9 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Bacaan kedua kita terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 18. Dan bacaan ketiga kita terambil dari Matius 4 ayat 12 sampai dengan 23.
Mari sebelum kita merenungkan kembali firman Tuhan, kita tentukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan perkenankan kami semua untuk kembali berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, dengan kerendahan hati kami pada pagi hari Tuhan, kami ingin menyiapkan hati kami untuk kembali merenungkan firman-Mu dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati baik dengan menyampaikan firman, ya Genting Krisnawati, biar apa yang beliau sampaikan boleh berasal daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah firman ini menjadikan kami manusia menjadi lebih baik Tuhan dari kedepannya, dan berfirmanlah kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, bacaan pertama kita terambil dari Yesaya 9 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, yang berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab hook yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi tumpah api. Demikian firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan yang pertama dengan Mazmur 27 yang akan kita nyanyikan secara berbalasan. Tuhan
Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apollos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus sebagai bagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus. Umat kami mudah untuk berdiri. Matius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan 23. Demikian firman. Yesus tampil di Galilea. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan.
Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalan mereka dan mengikut Dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Yang berbahagialah ya mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Puji Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan tema liturgis kita dan tema khotbah kita saat ini, kita dipanggil untuk merawat keutuhan ciptaan, pro-eksistensi. Tuhan menciptakan dunia beserta isinya, termasuk di dalamnya kita manusia, yang merupakan ciptaan yang paling istimewa. Dalam ketiga bacaan kita hari ini, sebagai manusia yang tergabung dalam suatu gereja sebagai persekutuan dan komunitas pengikut Yesus, kita dipanggil untuk merawat keutuhan ciptaan. Kita dipanggil untuk pro-eksistensi, melalui tindakan menyuarakan dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, dengan peka melihat tanda dari Tuhan, bersatu dan aktif terlibat dalam misi Yesus Kristus. Dalam Injil Matius pasal 4 yang barusan kita baca bersama, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, Tuhan Yesus tidak melakukan sendiri. Ia mengajak orang-orang yang mengalami penderitaan, tetapi masih mempunyai mimpi untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Tuhan melibatkan para penjala ikan, yaitu Simon yang disebut Petrus dan saudaranya yaitu Andreas, Yakobus putra dari Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Pada kehidupan yang dialami oleh keempat orang ini, yaitu kehidupan pada pemerintahan Romawi, penjala ikan dianggap sebagai suatu profesi yang sangat menguntungkan, karena ikan merupakan komoditi yang bernilai tinggi, sehingga merupakan pemasukan yang tinggi bagi pemerintahan.
Tetapi bagaimana kehidupan dari keempat orang ini yang berprofesi sebagai penjahit? Kehidupan yang mereka alami sangat ironis, karena kehidupan yang mereka alami tidak sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan untuk pemerintah, yang mereka berikan untuk negara. Dalam kondisi yang seperti ini, para penjala ikan ini tetap bekerja dan terus bermimpi untuk kehidupan yang lebih baik. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang seperti inilah yang dipanggil oleh Tuhan sebagai bagian dari murid-muridnya. Tuhan Yesus menyatukan mereka, mengajak mereka untuk bergerak bersama dalam rangka memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus melakukan pemberdayaan dan melibatkan orang cilik, melibatkan rakyat jelata. Tuhan Yesus mengedukasi mereka, mendidik mereka untuk siap melakukan pekerjaan dan berbagai macam tantangan yang akan mereka hadapi. Dan Tuhan Yesus juga melakukan gerakan transformasi terhadap mereka. Mereka yang semula sebagai penjala ikan diubahkan untuk menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus memimpin mereka dan membentuk mereka agar bersatu dan sehati sepikir dalam misi Tuhan untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Dan senada dengan Tuhan Yesus, di bacaan kita yang kedua yang dari kitab Korintus, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat Korintus untuk sehati sepikir dan menghilangkan sekat-sekat persekutuan dalam rangka menghadapi situasi kota Korintus yang bobrok. Ketika kita membaca dari Korintus pasal 1, di ayat yang ke-12 kita bisa melihat bagaimana sekat-sekat itu terjadi di jemaat Korintus. Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Sekat-sekat ini terbentuk dalam jemaat Korintus. Dan ini akan mengarah kepada suatu kebobrokan yang akan terjadi kalau itu dibiarkan terus-menerus dan dipelihara dengan baik. Di ayat yang ke-18 Tuhan tegaskan melalui Rasul Paulus, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan. Firman ini merupakan tamparan yang cukup keras bagi kita semuanya. Apakah kita adalah orang-orang yang merasakan bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah sesuatu yang bodoh?
Ataukah kita merasakan bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah motivasi bagi kita untuk semakin kuat di dalam Allah? Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, pro-eksistensi adalah prinsip yang dicetuskan oleh salah satu pendeta GKJ, yaitu almarhum pendeta Sri Wismo Adi Wahono. Mungkin di antara panjenengan ada yang mengetahui atau mungkin mengenal dengan baik Bapak Pendeta ini. Pendeta Sri Wismo Adi Wahono itu lahir di Wonorejo, Asem Bagus, Situbondo, pada tanggal 1 Januari 1944. Beliau adalah seorang ketua Majelis Agung atau ketua Sinode sampai akhir hayatnya, yaitu tahun 2002. Karena pada tanggal 28 September 2002 beliau meninggal di Den Haag. Beliau berperan dalam gerakan antarumat beragama dan teologi di Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai tokoh penting di GKJ yang mempromosikan semangat persaudaraan sejati dengan almarhum Abdul Rahman Wahid yang lebih dikenal dengan Gus Dur. Beliau juga terlibat dalam pengembangan teologi dan studi di STT Jakarta dan IPTH Balikpapan. Beliau adalah seorang profesor perjanjian lama. Bagaimana cara gereja untuk terus berproeksistensi? Menurut beliau adalah dengan melibatkan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes masa kini. Siapa sih sebenarnya Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes masa kini? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan para pengusaha kecil yang tergabung dalam UMKM. Kalau kita perhatikan bagaimana mereka bertahan di tengah kondisi yang seringkali memojokkan mereka untuk berhentikan, ini adalah salah satu wujud dari Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes masa kini. Bisa juga mereka berwujud warga jemaat yang kehilangan pekerjaan. Para korban dan penyintas kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, maupun kekerasan seksual. Bisa juga merupakan para korban bencana alam. Kita bisa perhatikan akhir-akhir ini yang terjadi di negeri kita, banyak terjadi bencana alam. Alam begitu rusak sehingga banjir di mana-mana, tanah longsor, puting beliung, dan berbagai macam bencana alam yang terjadi. Bisa juga mereka merupakan korban dari tambang ilegal. Negeri kita adalah negeri yang sangat subur, sehingga seringkali dijuluki bahwa negeri kita itu adalah kolong
susu. Karena di mana saja kita berada, banyak tambang, banyak terkandung berbagai macam perkata yang bisa kita gali. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita melakukan itu semuanya dengan ilegal, tanpa ada aturan yang tepat, maka dampaknya adalah terjadinya kerusakan alam, terjadinya pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran air, pencemaran udara, dan yang paling jelas adalah keburukan dari alam kita. Ini adalah bentuk wong cilik atau rakyat yang merasakan penderitaan, dan mereka bermimpi untuk kehidupan yang lebih baik. Gereja dipanggil untuk melakukan pemberdayaan keluarga jemaat, membinanya secara terus-menerus, dan melakukan gerakan bersama. Mari kita berproeksistensi, menciptakan harmoni dengan seluruh ciptaan Tuhan, dan mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memampukan dan menolong kita untuk mewujudkan mimpi kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat itu untuk kita semua. Amin. Kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul dengan berkata, Aku percaya pada Yang Maha Esa, hari-hari dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal kita, yang kami daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan anak, yang menderita sebab kemenangan Kristus atas, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari kematian, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Esa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kristus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan bersama Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menyatukan diri, kita mengaturkan segala pergumulan hidup kita, dan kita siap untuk melangkah, kita siap untuk berproeksistensi. Kita akan masuk dalam, mari kita bersama-sama
mematikan hati dan pikiran kita dalam Tuhan, Allah kami yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah hari ini yang boleh terlaksana dengan baik. Kami serahkan seluruh majelis, organis, SL dan kantor, operator LCD dan sound yang bertugas hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya, biar semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan di MG, MD, dan MA. Biarlah semua boleh terlaksana dengan baik dan semua demi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Berkati seluruh warga jemaat yang hadir hari ini dan berkati juga mereka yang tidak hadir hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam pemulihan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Mary, Bapak Sutiono, Bu Dominika Kahet, Bu Talib, Bapak Bambang B, Yusuf Panglipur, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Biar Tuhan boleh jamah sehingga boleh mendapatkan kesehatan yang kembali. Yang menghadapi masalah, Tuhan tunjukkan solusi yang seturut dengan kehendak. Kami juga serahkan keluarga kami ya Tuhan, pekerjaan kami, anak-anak kami yang bersama dengan kami, maupun yang ada di kota lain, baik mereka yang sekolah maupun yang bekerja. Berikan mereka keberhasilan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan di muka bumi ini. Kami serahkan gembala kami, Bapak Pendeta Widi beserta keluarganya. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati anak-anak. Biarlah semuanya dalam penyertaan dan perlindungan-Mu, sehingga di dalam pelayanannya untuk gereja kami dilakukan semakin hari semakin penuh dengan kasih. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, terkhusus saudara-saudara kami yang sedang dilanda bencana. Tuhan, kuatkan dan tolong mereka semua, serta pulihkan untuk menjadi baik kembali. Para pemimpin kami yang berada dalam pemerintahan, dari tingkat desa sampai pemerintahan pusat, Tuhan memberkati. Berikan roh hikmat sehingga boleh menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak. Kalau sebentar nanti kami akan kembali hidup bersama-sama dengan masyarakat, hidup bersama dengan keluarga kami. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin langkah kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ampuni akan kesalahan yang saya katakan berbuat yang mendukakan hati Tuhan. Layakkan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini
kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, yang akan kami pujikan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan dalam rumah kita masing-masing. Tetapi sebelumnya, marilah dengarkan firman Tuhan yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sambil kantong diedarkan, marilah kita pujikan hitung PKJ 146 bait 1 sampai selesai kita memberikan persembahan. Hatimu
bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan di pagi hari ini. Kami bisa memberikan sedikit persembahan yang datangnya dari Tuhan. Kiranya persembahan ini Engkau sucikan, Engkau berkati, agar dapat menjadi kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya di GKJW Jemaat Kepanjen. Apabila di dalam kami memberikan persembahan ada kekurangan, cacat celah yang kurang berkenan di hati Tuhan, kiranya Tuhan ampuni. Demikian Tuhan Yesus, doa kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Shalom. Ada beberapa penekanan berita jemaat dan tambahan. Yang pertama dari berita jemaat nomor 5. Sidang Majelis Jemaat keempat tahun 2025 akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 25 Januari 2026 jam 10.00 WIB, tempat di gedung gereja, mengundang seluruh majelis jemaat, ketua kelompok, dan BPMJ mohon hadir tepat waktu. Penekanan yang kedua, pembukaan ibadah Patuen kelompok akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 jam 18 WIB, tempat gedung gereja Panjen. Pelayan Pendeta Widi Kurnianto, mohon kehadiran seluruh warga jemaat. Penekanan yang ketiga, ibadah syukur. Ibadah syukur mengenang 2 tahun berpulangnya Ibu Sukatemi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 pukul 18.00 WIB, tempat Rumah Bapak Seneman, Jalan Trunojoyo, Kedung Pedaringan. Pelayan Bapak Pendeta Widi Kurnianto mengundang kelompok Matius, kelompok Markus, kelompok Lukas, mohon untuk kehadirannya. Penekanan yang ketiga, rapat koordinasi KPAR akan dilaksanakan pada hari Senin 26 Januari 2026 di Aula Gereja jam 18.00, mengundang komisi dan Pokja KPAR. Tambahan berita jemaat, panitia masa raya Natal akan melakukan closing acara pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 jam 18.00 di gereja. Mohon setiap seksi menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Demikian penekanan berita jemaat dan tambahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Shalom. Umat yang dikasihi Tuhan, kita jadikan bulan penciptaan saat ini sebagai sarana bagi kita untuk memperkuat iman dan melakukan kehendak Tuhan. Marilah kita menjaga kebersihan dan kelestarian alam sebagai cara kita memuliakan Tuhan. Sebab alam semesta menceritakan kemuliaan-Nya. Kita akan memuji jika kita
mencintai alam. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dengan berpedoman kepada Alkitab yang berisi kesaksian tentang karya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Penolong. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini